Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dahniar Nur dengan NIM 1053811011920, kelas Sosiologi 2B, Prodi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya saya dapat menyelesaikan makalah dan presentasi saya hari ini. Pada hari ini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Ringkasan Sejarah Teori Sosiologi Klasik. Adapun pembahasan yang akan saya paparkan adalah yaitu yang pertama, kekuatan awal dalam perkembangan teori sosiologi. Yang kedua, kekuatan intelektual dalam proses kelahiran sosiologi. Yang ketiga, kelahiran sosiologi di Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Teori sosiologi klasik adalah sebutan studi sistematis tentang masyarakat dan kehidupan sosial pada periode paling awal. Studi ini kemudian mengarah pada terbentuknya disiplin ilmu. Istilah sosiologi sendiri muncul pertama kali di sekitar abad 19, tepatnya pada tahun 1838. Baiklah, langsung saja pembahasan pertama, yakni kekuatan awal dalam perkembangan teori sosiologi klasik. Kekuatan awal perkembangan sosiologi klasik mencakup beberapa peristiwa yang terjadi pada abad 19 dan awal abad ke-20, yakni revolusi politik, revolusi industri dan munculnya kapitalisme, kemunculan sosialisme, feminisme, urbanisasi, perubahan keagamaan, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Langsung saja ke pembahasan pertama, yakni revolusi politik. Revolusi politik ini sebenarnya terjadi di seluruh belahan dunia, tetapi yang paling mencuri perhatian para ahli adalah revolusi yang terjadi di Prancis, di mana masyarakat selalu ditindas oleh para penguasa. Penguasa sering melakukan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri, sehingga rakyat melakukan perlawanan. Dari sinilah para pemuka dan para tokoh memikirkan cara untuk mengubah keadaan tersebut. Dari sinilah terbentuk revolusi politik. Selanjutnya yang kedua adalah revolusi industri dan kemunculan kapitalisme. Revolusi industri di sini terjadi di Inggris, di mana mata pencaharian masyarakat pada saat itu adalah sebagai petani. Yang lama-kelamaan muncullah teknologi yang canggih dan alat produksi yang memudahkan pekerjaan masyarakat. Dan lama-kelamaan kemunculan alat produksi ini menjadi dampak yang sangat signifikan yang memunculkan lahirnya kapitalisme, di mana kapitalisme adalah paham yang mengutamakan modal dan keuntungan. Dan pembahasan yang ketiga adalah kemunculan sosialisme. Sosialisme di sini terjadi beberapa perbedaan pendapat oleh para ahli, terutama Karl Marx yang menentang adanya kapitalisme dan mendukung sosialisme. Selanjutnya yang keempat adalah feminisme. Apa yang disebut feminisme? Feminisme adalah feminisme di sini dapat diartikan sebagai dulu wanita itu selalu ditindas, selalu dikatakan wanita hanya bekerja di dapur. Tapi lama-kelamaan pendapat itu dapat dirubah dengan perempuan juga bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Selanjutnya yang kelima adalah urbanisasi. Urbanisasi adalah dampak dari kemunculan sosialisme, di mana masyarakat terasingkan dari pekerjaannya dan memulai mencari mata pencaharian baru, dan mereka melakukan itu dengan pergi ke kota dan mencari pekerjaan baru.
Selanjutnya adalah yang ke-6, perubahan keagamaan. Setelah peristiwa-peristiwa sebelumnya, perubahan keagamaan ini sangat signifikan karena para pemuka mendalami agamanya masing-masing. Yang ke-7 adalah perkembangan ilmu pengetahuan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan di sini muncul dengan sangat pesat dan perkembangannya sangat cepat. Selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah kekuatan intelektual dan kelahiran teori sosiologi. Kekuatan ini ditandai oleh pencerahan, di mana pencerahan ditandai oleh keyakinan bahwa orang dapat memahami dan mengontrol semesta raya dengan rasio dan penelitian empiris. Alasannya adalah bahwa karena dunia fisik didominasi oleh hukum alam, maka dunia sosial pun semestinya juga demikian. Selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga, yakni perkembangan sosiologi Prancis, Jerman, Inggris, dan Italia. Perkembangan sosiologi Prancis dipelopori oleh tiga tokoh, yakni yang pertama Claude Henry Saint-Simon, yang kedua Auguste Comte, yang ketiga Émile Durkheim. Di mana Auguste Comte ini adalah tokoh pertama yang menggunakan istilah sosiologi. Ia membawa pengaruh besar pada beberapa orang teoretisi sosiologi yang lebih kemudian mendalami teori sosiologi. Auguste Comte percaya bahwa studi sosiologi haruslah ilmiah. Selanjutnya adalah perkembangan sosiologi di Jerman. Sosiologi di Jerman ini dipelopori oleh teori Karl Marx, di mana teori Karl Marx ini dipengaruhi oleh filsuf Jerman, yakni Hegel. Hegel memiliki dua konsep inti, yakni dialektika dan idealisme. Dialektika adalah kerangka berpikir dan citra dunia. Di satu sisi, dialektika adalah kerangka berpikir yang menekankan pentingnya proses, hubungan, dinamika, konflik, dan kontradiksi suatu kerangka berpikir yang dinamis ketimbang struktur statis. Selanjutnya adalah asal-usul sosiologi Inggris. Philip Abrahams menjelaskan bahwa sosiologi Inggris dibangun pada abad ke-19 oleh tiga sumber yang sering kali berbenturan: ekonomi politik, ameliorisme, dan evolusi sosial. Ketika masyarakat London dibentuk pada tahun 1903, terdapat perbedaan pendapat yang begitu besar terkait dengan definisi sosiologi. Yang terakhir adalah kunci dalam sosiologi Italia. Zeitlin menyatakan bahwa Pareto mengembangkan gagasan-gagasan utamanya sebagai penolakan terhadap Marx. Vilfredo Pareto juga mengembangkan teori perubahan sosial yang bertentangan dengan teori Marxian. Kalau teori Marx berfokus pada peran massa, Pareto menawarkan teori perubahan sosial. Baiklah, itulah presentasi saya pada hari ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.